Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kipranata dengan NIM 1930403559, angkatan 2019, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adat dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Kota Palembang. Saya dan saudari Widya Ningsih ingin melakukan kegiatan storytelling kepada anak-anak dan sedikit berinteraksi dengan melalui kegiatan mewarnai sebuah gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Ningsih dengan NIM 1930403070, kelas 19 IPB, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Raden Pata Palembang. Baiklah, saya bersama rekan saya, Saudara Muhammad Repki Pranata, yang ingin melakukan kegiatan storytelling kepada anak-anak dengan sedikit interaksi melalui kegiatan menggambar ataupun mewarnai gambar. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu dan untuk melihat secara detail atau kejelasannya, simak video berikut ini. Terima kasih.
selain cerita Malin Kundang tadi, kalian kan senangnya tahu cerita Cinderella kan? Nah, gimana sih ceritai sekilas be dengan Ayu Cinderella tentang pemahaman kalian? Cinderella itu cantik. Mm-mm. Rambutnya panjang. Rambutnya panjang, terus Baik hati. tapi itu ada ibu Tiri dengan dua Dari Tiri juga ada iya dua saudara tiri, saudari. iya saudari. Nah apa tuh ibu tirinya tuh galak ngapoi Cinderella? Nyuruh kayak apel, nyuci, nyapu, masak. Sedangkan tidak diperlaku kebaik oleh saudari tirinya Iya. Nah ada tuh yang bagian yang paling kalian seneng dari Cinderella tuh bagian yang mananya? Yang dia ketemu dengan pangeran. Oh, negara yang dia yang sepatu kacanya itu kan yang ditemukan oleh pangeran itu ya. Di sini ada yang punya buku cerita. Ada. Buku apa? Buku Cinderella. Seneng nggak baca buku? Enggak. Seneng HP apa buku? HP. HP. Ngapa seneng HP? Karena banyak lah. Karena seru. Padahal di HP itu juga ada loh perpustakaan. Iya, di HP itu ada, Iya. ada aplikasi ya. Yang kalau misalnya kalian lihat dalam aplikasi itu bisa nyari buku. Iya, bisa nyari buku dan juga ya di HP itu juga bisa loh nonton Cinderella berulang-ulang. Iya, Iya. dari YouTube. Iya. Dari video. Dan juga ya ada gambarnya juga itu nah. Iya. Dan kalian bisa jingok dan aslinya Cinderella itu ya. Nah. Diperankan oleh siapa itu nah. Kalian nonton Cinderella kalian nonton TV apa baca buku? TV. Nonton TV. Nonton film dongeng itu ya. Dongeng. Kalau baca buku apa yang pernah kalian baca? Kisah Nabi Muhammad. Kisah Nabi Muhammad. Nabi. Oh, para nabi. Kisah para nabi. Putri Duyung. Benar. Mermaid. Adik-adik sekalian, apakah dari adik-adik sekalian tahu dengan dongeng yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah? Tahu. Tahu? Baiklah. Apakah adik-adik sekalian ingin mendengarkan kakak bercerita tentang dongeng Bawang Putih dan Bawang Merah tersebut? Mau. Baiklah. Baiklah, sebelum itu kakak ingin memulai cerita dongeng. Adabnya adik-adik sekalian mendengarkan kakak bercerita. Pada zaman dahulu kala, hiduplah Bawang Putih dan ayahnya di sebuah kerajaan besar. Mereka hidup sangat bahagia di dalam kerajaan tersebut. Tetapi kebahagiaan Bawang Putih dan ayah tersebut mulai rusuh, mulai hancur ketika ibu dari Bawang Merah datang ke dalam keluarganya Bawang Putih. Ayah dari Bawang Putih tersebut jatuh cinta kepada ibu Bawang Merah. Setelah ayah jatuh cinta, ayahnya kemudian melamar ibu dari Bawang Merah tersebut. Kemudian pernikahan pun berlangsung dan dihadiri semua masyarakat sekitar dan tentunya oleh Bawang Merah dan Bawang Putih tersebut. Setelah mereka menjadi keluarga, kehidupan Bawang Merah dan ibunya mulai agak bahagia dari sebelumnya, sedikit bahagia dari sebelumnya. Tetapi mereka merasa iri, benci, dengki kepada Bawang Putih, karena Bawang Putih itu selalu diutamakan, selalu diprioritaskan oleh ayahnya. Dan kemudian ibunya Bawang Merah dan Bawang Merah itu berencana untuk menghancurkan kebahagiaan Bawang Putih tadi dengan cara membunuh atau menghabisi nyawa ayahnya Bawang Putih. Dan kemudian pada saat malam hari, ibunya Bawang Merah meletakkan sebuah racun di minumannya ayahnya dari Bawang Putih. Dan pada saat paginya, ayahnya kemudian ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Pada hari itu Bawang Putih merasa sangat sedih, hatinya sangat kacau pada saat itu adik-adik. Karena ya dia itu sudah kehilangan ayahnya, orang yang selama ini
selalu menyayanginya, selalu mencintainya dengan tulus. Tapi pada hari itu dia kehilangan sosok ayah tersebut. Tak lama kemudian, hari-hari pun berlalu, semua kembali normal, tapi tidak dengan hati Bawang Putih. Dia tetap masih sedih, merasa gelisah, merasa sangat banyak beban pikiran yang ada di dalamnya. Karena ayah yang telah meninggal, ayah dari Bawang Putih telah meninggal, ibu dari Bawang Merah menjadi penguasa atau pewaris tahta dari rumah istana dari Bawang Putih tadi. Tapi sayangnya di sini ibunya Bawang Merah itu malah menyuruh atau meletakkan posisi Bawang Putih itu sebagai pembantu di istana tersebut. Bawang Putih disuruh menyuci, mengepel, mengurus rumah, membersihkan rumah, bahkan memasak makanan. Kemudian di suatu hari, pada saat Bawang Putih tersebut mencuci pakaiannya di tepi sungai, Bawang Putih kehilangan baju atau kain ibunya yang terbawa arus oleh sungai. Bawang Putih takut. Dia takut dimarahi, dihukum, dan sangat merasa tidak mau pulang pada saat itu sebelum dia mendapatkan kembali kain yang dicucinya atau yang dia kehilangan tadi. Kemudian dia menyusuri sungai itu terus jauh ke hulu, terus menyusuri terus, dan pada saat itu dia menemukan seorang nenek-nenek di situ. Dia bertanya kepada nenek tersebut, "Nek, apakah nenek melihat kain putih yang terhanyut di sungai ini?" "Iya, Cu, saya melihatnya dan saya menyimpannya." Karena merasa sangat gembira, karena si Bawang Putih tersebut merasa tidak akan dihukum atas kesalahannya ini. Dia meminta dengan sangat bahagia kepada nenek tersebut. "Mana, Nek? Bisakah saya memintanya sekarang?" Tapi sebelum dan nenek itu pun menjawab, "Sebelum saya memberikan kain putih ini, kamu harus menjadi pembantu di rumah saya, atau kamu harus mengikuti semua perintah saya." Karena Bawang Putih tadi merasa sangat bersalah soalnya, jadi dia tuh mau mengerjakan dan mau memenuhi semua syarat yang diberikan oleh nenek tersebut. Dan pada akhirnya Bawang Putih pun ikut ke rumah nenek tersebut dan menjadi pembantu nenek itu. Tetapi pada saat sampai di rumahnya, nenek itu pun memberikannya labu, sebuah labu yang lumayan besar, kepada Bawang Putih. Dan kemudian pada saat itu Bawang Putih dengan rasa sangat bahagia karena pertama sudah menemukan kain yang terhanyut tadi, dan sudah diberikan atau membawa labu yang ukuran sangat agak sedikit besar. Dan pada akhirnya Bawang Putih pun pulang ke rumahnya. Setelah pulang, Bawang Putih pun membelah labu tersebut. Betapa terkejutnya Bawang Putih setelah dia melihat di dalam labu tersebut ada banyak uang, perhiasan, emas, dan sebagainya macamnya. Tapi pada akhirnya si Bawang Merah dan ibunya pun melihat isi dari labu tersebut, yang membuat Bawang Merah dan ibunya tuh merasa iri dan ingin mempunyai yang lebih banyak dari apa yang dimiliki oleh Bawang Putih. Sehingga Bawang Merah tuh bertanya kepada si Bawang Putih, "Dari mana kamu mendapatkan buah labu ini, Bawang Putih?" "Saya mendapatkan buah labu ini dari nenek yang ada di tepi sungai." Karena Bawang Merah tahu bagaimana cara mendapatkan labu tersebut, dia pun ingin menemui nenek tersebut dan meminta labu yang lebih besar dari apa yang dimiliki oleh Bawang Putih. Keesokan harinya, Bawang Merah dan ibunya pun menyusuri sungai untuk menemui nenek tersebut. Berjam-jam pun dia menyusuri sungai, terus berjalan, dan pada suatu ketika mereka berdua bertemu dengan nenek yang memberi Bawang Putih tadi labu. Pada saat sampai di rumah, ibunya tadi itu dan Bawang Merah langsung ingin meminta labunya. Dia langsung bilang sama neneknya,
berikan kami yang labu lebih besar dari yang kau berikan kepada bawang putih naik, katanya. Tetapi nenek tersebut merasa terkejut karena ya dia tidak ada apa-apa, langsung minta dan tak ada bayaran gitu kan. Jadi ya nenek itu langsung memberikan labu yang pilihan labu tiga pilihan labu. Ada yang sangat kecil, yang sedang, dan yang lumayan sangat besar. Nah, karena kedua orang tadi itu sangat amat tamak dan rakus, pada akhirnya kedua orang tadi, mau ibunya bawang merah maupun bawang merahnya, itu memilih labu yang sangat besar. Jadi saat itu mereka berdua tuh langsung lari itu, kan, mereka langsung lari untuk mengambil labu tersebut. Nah, setelah mereka mengambil labu, mereka langsung terima kasih kepada nenek itu, langsung pulang ke rumahnya. Saat di perjalanan, mereka berdua tuh merasa sangat bahagia kalau dan banyak berekspektasi di kepalanya bahwa mereka bakal mendapatkan uang dan perhiasan yang lebih banyak yang didapatkan dari bawang putih tadi, dikarenakan ukuran labunya jauh lebih besar daripada yang diambil oleh atau yang diberikan nenek itu ke bawang putih kemarin. Setelah sampai di rumah, akhirnya ibu bawang merah dan bawang merah tersebut membelahlah labu tadi. Setelah mereka membelah, bukan uang dan perhiasan yang mereka dapat, tapi lebah, ular, dan berbagai macam hewan berbahaya yang terdapat dalam buah labu tersebut. Akhirnya, pada akhirnya ular ataupun isi yang ada dalam labu tersebut membuat ibu bawang merah dan bawang merah itu merasa tersadarkan kalau selama ini perbuatan yang mereka berdua lakukan itu kepada bawang putih itu salah. Akhirnya mereka pun berlutut dan minta maaf kepada bawang putih, dan bawang putih pun memaafkan mereka berdua atas kesalahan mereka. Baiklah, itu saja cerita dan dongeng dari kakak. Kau ucapkan terima kasih dan mendengarkan. Terima kasih juga sudah menyimak. Kesimpulan dari cerita ini ialah jadilah anak yang baik, sehingga orang lain akan berlaku baik kepada kalian. Dan janganlah engkau berlaku serakah, karena kalau kalian itu melakukan suatu atau tingkah hal yang serakah, akibatnya akan datang ke kalian sendiri. Intinya jangan pernah serakah. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.